Saya dalam tulisan ini mengibaratkan manusia seperti handphone. Nah, ini kan. Setelah saya pikir-pikir, iya pula macam handphonenya kita ini. Nah, dan kalau sekarang ini Pak, kalau istri itu seringkali cemburu sama handphone. Ya Pak Jerman ya. Saya bilang kalau handphone tinggal, balik. Pulang awak. Ya Pak Zainal ya. Tapi kalau istri yang tinggal, jalan sendirilah kau. Masa tak tahu kau jalan, bilang begitu kan. Jadi sehari aja ketinggalan itu HP, rasanya dunia ini gelap gulita, tak tenang. Kemarin itu ke kampus tinggal HP, mau balik udah separuh, udah lewat Kemang. Alamak, sementara urusan ini itu tahu-taunya memang kalau punya istri itu yang cerdas gitu Paris, diantarin itu HP ke kampus. Wah, saya bilang memang tak cukup punya istri satu macam kau ini. Satu aja udah mantap, apalagi kalau dua gitu kan. Allah ya Karim. Mumpung orangnya tak ada di sini, berani kita ngomong ya Paris. Kalau Paris ngomong begini di rumah, tidur di emper ya. Allah ya Karim, diantarin ke kampus. Saya bilang top kali lah kau, wah. Baru punya satu udah senang ngawak, apalagi dua gitu kan. Aduh ya Allah. Jadi handphone itu memang ada hardware-nya, ada software-nya. Nah, kurang lebih kita pun ini sama nih. Ada hardware-nya, ada software-nya juga. Gitu. Di dalam tulisan itu hanya saya buat 4 aspek dari handphone itu yang sama dengan kita. Tapi setelah saya baca ulang, ada yang kurang 1. Nah gitu. Yang kurang itu yang nomor 1 ini. Memang begitu ya, Ustaz Safi ya. Kalau begitu menulis kita, setelah tulisan itu keluar, kita baca ulang, kayak emang ada yang kurang ini gitu kan. Dan itu sering kali itu Pak. Wah, awak aja yang dosanya masih banyak, begitu selesai nulis dibaca ulang, ada inspirasi lagi. Maka betullah kalau orang membaca, terus dituliskan, terus diajarkan, ilhamnya datang lagi. Tapi kalau tidak dituliskan, tak diajarkan, tak dibaca, memang kering aja. Nah ini pun salah satunya begini, waktu menulis itu tak ingat saya casing Pak Jerman, gak ingat saya Cego. Setelah dibaca, iya pula, saya tengok HP saya itu ada casingnya. Jadi yang pertama dari handphone itu yang paling gampang kita lihat itu adalah casing. Kayaknya nggak ada HP kita yang nggak pakai casing. Semuanya pakai. Inilah dia kan. Saya pun kalau dibeli di Parung hanya 25.050 kurang bagus. Harus lewat online tambah bagus. Ketipu juga kita sama itu, sering kali ketipu kita. Allah. Ini casing ini ibaratnya inilah. Dan kita sering kali ketipu sama casing ini. Jadi kalau kita sebagai manusia, apa yang dipakai ini casing ini Pak. Jadi kalau ini pakai serban, nih, Pak Haji Umar nih, ini casingnya nih. Jangan ketipu sama orang kalau pakai begini. Karena ternyata tidak lagi semua ustadz pakai macam ini. Ustadz benaran macam ustadz kita ini tak pakai begini. Cuma awal yang pakai gini, macam ustadz benaran. Padahal ini mah buat karena dingin-dingin aja, buat lalap keringat. Tuh kan. Soalnya banyak orang yang nggak pakai, yang pakai begini, pakai jubah macam ustadz tuh, macam ini. Ternyata bukan ustadz. Casingnya aja ustadz, dalamnya tak ada. Nah ini. Dan kita sering kali ketipu. Ketipu kita masalah casing ini. Padahal casing tiap hari bisa diganti. Seminggu kita tak suka lagi ya Baris ya, ganti. Cuma istri aja tak bisa kita bikin begitu kan. Kalau itu bahaya kita. Nah ini casing. Dan itu penting. Kalau saya bilang jangan juga bilang tidak penting. Casing itu penutup, pembungkus, pertanda. Karena casing HP itu beda-beda. Casing itu berguna untuk melindungi atau memperindah seperti pakaian atau simbol-simbol keagamaan yang menjadi identitas diri. Walau ia bukan penentu atau esensial, tapi penting dijaga agar terpelihara kehormatan dan keindahan. Jadi casing itu bukan hanya sekedar menutup, membungkus, tapi tambah indah. Ya kan? Tambah indah. Kalau pakaiannya bagus, tambah bagus. Apalagi kalau masuk kita ke masjid, perintahnya yang begitu. Pakailah pakaianmu yang paling bagus. Ya kan? Pakai pakaian yang paling bagus kalau ke masjid itu. Nah, gitu. Supaya memang ini penting. Jangan dibilang nggak penting.
Belakangan ini karena ini mau tahun politik, sibuk orang dan ribut orang tentang politik identitas. Wah, ini boleh. Pak Kiai kemarin di kampus menyampaikan ini kepada kita. Orang-orang yang bicara tentang penolakan terhadap politik identitas karena mereka takut terhadap umat Islam, katanya begitu. Mantap Pak Kiai. Begitu kan. Jadi kalau sudah macam posisinya Ustadz Sapi pakai jubah begitu sama Ustadz Wildan, ini identitas ini. Wah, gitu kan. Udah mulai identitas. Karena dulu teringat waktu Ahok dulu diturunkan, waktu kita demo 212, dari situlah pangkalnya identitas itu. Jadi jangan lagi berpolitik identitas, jangan ngaku ke muslim, jangan lagi bawa-bawa ayat, jangan bawa segala macam. Wah, gitu. Tidak bisa, kita lawan. Nah, gitu kan. Nggak bisa. Ini identitas. Pertanda kita ya begitu, pakai kopiah. Meskipun kopiah ini bukan pertanda orang Islam, tapi pakailah kopiah ini. Ada nggak orang Nasrani yang pakai kopiah ini? Wah, tapi jangan karena si Luhut si Tompul pakai ini, terus kita nggak pakai lagi. Ah, ternyata pakai begini pun bukan tanda Islam. Nanti orang itu semua yang pakai, kita tak pakai lagi, kita asing. Saya masih ingat sekali tahun 2000 pertama kali ke Chandraloka ini. Oh, dan sampai sekarang saya nggak lupa itu Pak Yanto, yang saudara kita di situ yang Nasrani itu dari depan waktu naik mobil kan masih jarang ini ya ke dalam itu. Wah, kayaknya orang Chandraloka masih kehitung pula baru 20-30 orang gitu aja waktu itu. Kayak kenal Pak naik. Sinita nunggu di depan, naik Sinitanya. Ada si bapak itu, rumahnya yang di pas bundaran ke sana dikit tuh Pak Yanto tuh. Udah tua dulu kan. Ayo Pak, iya, naik. Pakai kopiah, pasti orang Islam nih. Ya, naik Pak, naik. Nah, begitu jalannya, ngobrol. Saya bukan Islam Pak Tanjung. Waduh, kenapa Bapak pakai kopiah begini? Wah, itu ingat sekali saya itu pengagum Bung Karno. Emang bisa kita salahin dia pakai macam ini? Enggak juga saya turunkan. Turun. Enggak. Oh, begitu Pak. Mohon maaf, saya kira Bapak Muslim karena Bapak pakai kopiah, saya makanya macam itu. Bukan, saya pengagum Bung Karno. Wow, mantap pula alasannya kan. Ya, lanjut Pak kalau begitu. Nah, gitu kan. Tapi identitas harus kita tunjukkan. Dan memang tidak mudah ini kan, menunjukkan diri sebagai Muslim itu tidak mudah. Itu casing. Dulu tahun 80-an di masa Pak Yanto, Pak Hainam, kita dulu waktu Orde Lama, Orde Baru, orang Islam di Indonesia itu tak berani mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terutama pejabatnya. Yang ada itu selamat pagi. Wah, kalau dibilang nanti Assalamualaikum, wah ini Islam ini nih. Iya kan? Dulu ada masalahnya begitu. Sampai pada tahun 90-an saya masih di Ciputat, kuliah di Ciputat itu, orang pejabat-pejabat negara itu takut mengucapkan Assalamualaikum. Mau sampai begitu supaya jangan ketahuan identitasnya, karena dianggap nanti kalau Islam ini berbahaya karena kondisi politik. Baru berani orang Islam menunjukkan keislamannya di Indonesia setelah Pak Harto naik haji dan ditambah namanya Haji Muhammad Soeharto. Ibu Tin ditambah namanya Hajjah Siti apa dulu ya? Siti Hartina. Ada Khadijahnya tuh apa waktu itu? Iya, baru setelah itu Bang, mau gitu pejabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, udah begitu berani. Kalau dulu nggak berani. Ini identitas. Jadi jangan sampai jelang 2004 ini begitu tekanan publik, media massa tolak politik identitas, nanti kita setiap kali pergi pakai kaos oblong melulu. Ustadz Wildan kopiah dilepasin, nggak pernah lagi pakai jubah, ya kan? Nggak harus kita pertahankan. Kalau saya memang beda, jarang pakai kopiah, ya kan? Itu. Nah, ini Paris, ini juga identitas. Lihat Paris yang bagus, nanti nyesal. Begitu saya masukkan ini ke Facebook, Ustadz, udah pas kali lah itu, udah 3 itu. Ini yang kiri kanan ini mahasiswa saya dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, pertukaran. Yang satu lagi itu dari Ternate, Maluku sana. Selesai perkuliahan, Ustaz, kita foto dulu kenang-kenangan. Ayo, berapa kalian? Bertiga. Mak, kurang satu lagi, saya bilang gitu kan. Iya, satunya di rumah. Tapi kata Kak Awan di Facebook, Ustaz, udah pas itu, udah 3, di rumah 1. Iya, saya bilang gitu kan.
Ini romannya bakalan runyam nanti pulang ke rumah ini gitu ya. Gitu. Ini termasuk nih, maaf nih yang cadarnya itu termasuk identitas. Saya rayu-rayu, ini kan orang Malaysia. Kau itu curang sama aku. Kenapa Ustadz? Kau bisa menatap aku secara utuh, tapi aku tak bisa menatap kau secara utuh. Itu curang kau. Wow, Ustadz, dan begitu. Terakhir saya goda lagi Faris kan. Ini kan kita perkuliahan sudah selesai. Kalian kan mau pulang ke Kuala Lumpur habis ujian. Bagaimana kalau kita foto, saya kasih hadiah buku, terus bukalah sebentar dulu ininya, supaya kelihatan wajahnya yang bagus. Mikir dia kan? Janganlah Ustadz. Ya udahlah, tak dipaksa. Nanti Ustadz saya kirimkan foto saya yang tidak ada cadarnya. Sedap. Benar dikirim. Oh, ada pula macam ini. Itulah kalau mahasiswa itu sedap menjadi dosen begitu kan. Buka cadar dia tak mau, tapi foto yang tak ada cadar jadi kirim. Itu pula. Allah ya Karim. Ini kan identitas juga. Ya, jadi kalau Ustadz ke Malaysia jangan lupa kasih kabar ya. Wah begitu. Kejauhan gitu ya. Allah ya Karim. Baik, yang pertama adalah casing. Dan kita jangan sampai dulu saya menyebutnya ini kesalehan simbolik. Ini simbol. Kita tidak boleh terpedaya oleh simbol, tapi simbol penting. Jangan dibilang nanti simbol tak penting. Terus kita ke masjid tak ada yang pakai sarung, tak ada pakai koko, tak ada yang pakai kupiah, pakai kaos oblong semua. Kenapa? Itu kan hanya simbol saja. Jangan. Kita jaga simbol ini karena ini casing kita dan ini syariat kita. Kita jaga. Gitu ya. Waktu si Ihza bikin rekaman dari Masjid Al-Azhar Kairo yang 1 menit saja kalau habis sholat Jumat. Begitu saya lihat ditaruh di Facebook intisari, nggak ada kupiahnya. Saya bilang, kupiah kau mana? Saya buang di komen itu kan, kupiah kau mana? Kata dia, sesekali ayah biar tampil beda. Pak Yantong komen juga, pakai dong kupiahnya, tetap kelihatan ustadznya. Gitu. Saya bilang kau boleh kata dia apa? Di sini ya, di Kairo ini, orang sholat Jumat biasa-biasa saja, bukan macam kita di Indonesia. Sini mah pakai jeans, pakai kaos oblong segala macam, walaupun orang Arab. Saya bilang terserah orang itu, yang penting kau harus orang Indonesia. Pakai kupiah kau, jangan malu-maluin. Baru lagi kau 4 tahun di Kairo, udah berubah kau. Begitu, marah-marahin calon ustadz tuh kan, kualan pula lawan nanti. Habis bergaya. Aduh mah. Begitu cuma depannya pakai kupiah dia, pakai kupiah hitam. Ini baru orang Indonesia. Jangan lupa, kita orang Indonesia gitu kan.